Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445. Marilah kita program memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid kita gelurakan, terutama untuk menyemarakkan pula anak-anak kita menuju masjid yang bersahabat dengan anak. Artinya apa? Kita para orang tua harus berpikir panjang, berpikir ke depan bagaimana generasi muda kita, remaja kita, anak-anak kita untuk menjadi generasi yang wasabbun nasya'a fi ibadatillah, pemuda remaja yang taat beribadah pada Allah, bahkan ke depan menjadi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Itu harus kita usahakan, kita ikhtiarkan, kita didikkan, kita nasihatkan sejak mulai anak-anak kecil harus mencintai masjid. Maka tentu sudah tidak waktunya lagi seperti zaman kolonial atau tempoe dulu begitu, di saat para orang tua begitu sengit, begitu marah-marah melihat anak-anak ramai di masjid. Jangan. Memang dunia anak-anak yang memang harus ramai, anak-anak bermain iya, anak-anak bernyanyi iya. Makanya di saat tahun 1989, tahun 90-an, saat kita menggelurakan Taman Pendidikan Al-Quran, dulu ya program utamanya ya menggembirakan anak-anak mengaji ke masjid. Walaupun memang ada saat itu satu dua perlawanan atau ya orang-orang tua yang disebut zaman kolonial itu yang kurang setuju kalau anak-anak mengotori masjid dan sebagainya. Lalu kalau anak-anak tidak suka ke masjid, lalu sukanya di luar masjid, bagaimana dengan masa depan masjid kita? Di saat orang-orang tua satu persatu sudah nanti tiada dipanggil Allah, nah generasi mudanya belum siap. Kita lihat sekarang kalau subuh, di mana anak remaja kita? Anak-anak kita di mana? Paling kalau maghrib masih ada anak-anak remaja. Tapi kalau sudah isya berkurang, subuh malah tidak muncul. Saat kita ngimami, kita melihat sawu sufufakum fa inna tasbihatas subuh min qamati shalah. Oh, yang kita lihat generasi-generasi tua-tua, mama tua-tua, bapak-bapak tua-tua, yang udah kemana? Sekali lagi untuk menggairahkan, tentu memang ini program utama Dewan Masjid Indonesia, Amir Masjid Babus Sofa ini bagus sekali bagaimana kita menuju kepada masjid yang ramah anak. Supaya anak-anak bersenang, bergembira, berbahagia, memang beribadah tidak harus untuk anak-anak tidak harus langsung seperti orang tua yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan penghayatan, penuh dengan itu kan kalau ilmunya sudah tinggi, kelasnya bapak-bapak. Untuk anak-anak ya namanya anak-anak rame biasa, tetapi tentu dalam pengawalan, dalam nasihat diberitahu mana yang baik, yang kurang baik. Tetapi menggembirakan ini sesuatu hal yang harus dilaksanakan di saat sekarang ini. Di saat kita sudah memiliki keprihatinan yang tinggi, di saat banyak anak-anak muda sudah banyak menjauh, tidak kenal masjid. Bahkan mungkin kalau toh ke masjid ya hanya sekedar sholat, habis itu pergi. Datangnya sudah terlambat, pulangnya lebih dulu. Istilahnya mat kolamcing ya. Komat baru datang, salam pelencing pergi. Ya, ini. Nah, maka dari itu para ustadz, ustadzah, guru-guru baik di diniahnya, baik di TPA, TPQ-nya, baik di Taman Kanak-Kanak Al-Qur'annya atau juga program-program taklim kajian di masjid-masjid harus dicari suasana yang menggembirakan, suasana yang menyejukkan, suasana yang anak-anak itu betah. Maka di masjid-masjid sekarang ada program subuh, pasar subuh, di masjid-masjid yang dikeluarkan oleh teman-teman Dewan Masjid Indonesia DMI. Lalu di masjid-masjid sudah banyak sekarang dibuat masjid itu sebagai tempat yang tidak angker seperti tempo dulu. Maksudnya angker itu ya habis sholat langsung dimatikan, habis ngisa itu masjid sudah dikunci, nggak ada orang
datang ke masjid. Ya mestinya masjid itu kan 24 jam harus terbuka. Mereka yang akan istirahat boleh, mungkin saudara-saudara kita yang bepergian, yang safar, dia tidak bisa menyewa hotel, kenapa tidak harus tidur di masjid? Cuma Rasulullah dulu masjid kan digunakan untuk segala urusan, bahkan mengatur siasa, mengatur perang, mengatur ekonomi, semuanya masjid. Maka di masjid-masjid sekarang ada lembaga ekonominya, di masjid ada koperasinya, di masjid ada anak-anak remaja masjid yang harus diberi kajian-kajian tentang bahaya narkoba, diberi kajian tentang masalah HIV/AIDS, masalah hal-hal yang berguna bagi anak-anak kita di saat dia akan menjemput masa depannya. Moga-moga kita para orang tua belum terlambat bagaimana kita menghadapi kondisi sekarang ini. Tentu mari kita bersinergi yang agnia dengan menggunakan kekayaannya dalam rangka untuk merekrut bagaimana anak-anak betah dan senang di masjid, yang ulil albab dengan keilmuannya, yang ulil anfus dengan nasihat-nasihatnya, atau yang ulil amri dengan keputusan-keputusannya, bersinergi dalam rangka menciptakan masjid yang ramah anak ini, sehingga ke depan sekali lagi kita tidak kehilangan obor, ke depan kita tidak kehilangan generasi, anak-anak kita semakin suka dan senang ke masjid, sehingga kita berbahagia dan senang, bahkan kita saat bahasanya meninggalkan dunia ini sudah bisa meninggalkan generasi-generasi penerus yang tangguh, generasi penerus yang ahli masjid, ahli sholat, ahli ibadah, dan seterusnya. Demikian kajian singkat kita pada kali ini, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.